Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Deni, para suster, para frater, opa oma, bapak ibu, saudara saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan Hari Raya Paskah di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming. Selamat pagi dan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Apa kabar semua? Menyambung pengantar Romo Deni tadi. Mengapa Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada kaum perempuan? Bukan saja supaya kebangkitan Yesus cepat viral ya. Kalau waktu itu sudah ada TikTok, ibu-ibu TikTok di makam Yesus akan cepat lebih viral. Tetapi bukan hanya itu yang menarik, mengapa Yesus menampakkan diri pertama kepada kaum perempuan. Kita lihat kalau kita ikuti kisah sengsara Yesus yang paling setia dalam penderitaan, yang setia menemani Yesus dalam penderitaan Yesus adalah ibu-ibu. Maria bersama beberapa perempuan yang lain. Petrus menyangkal Yesus, Yudas menjual Yesus. Berarti kebanyakan laki-laki tidak setia dan itu kenyataannya seperti itu. Benar ya ibu-ibu? Banyak laki-laki lebih pandai menyakiti ketimbang menyembuhkan. Maka itu menjadi permenungan bagi kaum laki-laki. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada perempuan? Mereka lebih setia, mereka lebih cerdas, dan mereka itu tahan uji. Perempuan itu lebih tahan uji kalau ada percobaan dan tantangan. Tapi laki-laki cepat menyerah. Maka penampakan Yesus kepada para perempuan mengindikasikan bahwa orang yang setia dalam perkara kecil
akan menyaksikan perkara yang lebih mulia. Tetapi Petrus dan teman-temannya yang lain berjuang. Mereka tidak hanya bangkit tetapi berlari, meninggalkan segala kekelaman masa lalu mereka dan kemudian berlari, berjuang, berproses untuk mendapatkan dan menemukan Yesus. Dan pada akhirnya mereka percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Pengalaman Maria Magdalena, Petrus dan teman-temannya mengingatkan dan menyadarkan kepada kita, barang siapa berjuang di dalam Yesus, dia tidak akan dikecewakan. Ingat, barang siapa berjuang di dalam Yesus dan bertahan dalam penderitaan dan tantangan, dia tidak akan dikecewakan, tetapi Yesus akan menampakkan diri kepadanya di saat yang tepat. Mari kita berjuang, semoga lewat peristiwa Paskah memampukan kita untuk bangkit meninggalkan segala pengalaman masa lalu kita yang membuat kita mungkin cepat menyerah, membuat kita mudah menghakimi orang lain, membuat kita lebih mudah melihat kesalahan dan kelemahan orang lain ketimbang mengoreksi diri sendiri untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Mari kita berjuang, semoga kita bangkit bersama Kristus, menata hari esok lebih baik berdasarkan terang kebangkitan Yesus. Semoga.